Tiffany yang yang baru saja mengonfirmasi kabar datingnya dengan seorang aktor dari Korea Selatan yaitu Byun Yo Han. Ada Rose Blackpink 99ers dan juga Bruno Mars yang mengisyaratkan katanya bakalan ada kolaborasi baru. Kissy face. Di tahun 2025 mereka sudah punya Hilal comeback. Siapa yang bakalan Mayang bahas? Yes, EXO. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode kali ini 99ers setelah sebelumnya ya, di episode sebelumnya kalau misalnya kamu belum tonton dulu ya kan. Kita ngebahas berita dating yang menurut Mayang kayaknya masih ngambang nih gitu. Kira-kira iya apa enggak. Tapi di episode kali ini ada lagi berita dating tapi udah langsung kayak ya kita emang pacaran dan berniat untuk menikah. Kita kondangan lagi say. Setelah kemarin kita dapat kondangan dari Kim Woo Bin dan juga Shin Min Ah ya. Sekarang kita lanjut lagi, bakalan kondangan lagi part 2. Cielah. Jadi di episode kali ini 99ers di Gangnam Station ya kamu, Mayang bakalan ngebahas berita dating terbaru ya dari salah satu personil Girls' Generation dengan salah satu aktor ternama di Korea Selatan. Selain itu ada kabar baru juga dari Rose Blackpink dan juga Bruno Mars yang katanya sih punya lagu lain yang akan dirilis tapi belum tahu apa, belum tahu kapan, dan belum tahu gimana proses rilisnya akan kayak apa tuh lagi gitu, atau mungkin lebih heboh dari itu. Dan yang terakhir yang hari ini bakalan Mayang bahas di Gangnam Iyagi soal yang mau comeback 99ers akhirnya. Ya ampun, udah bukan lagi cerita rakyat yang satu ini. Pokoknya kalau misalnya kamu penasaran, yuk kita bahas langsung di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Let's go 99ers, kita sambut dengan kabar bahagia dari salah satu personilnya Girls' Generation yaitu Tiffany yang baru saja mengonfirmasi kabar datingnya dengan seorang aktor dari Korea Selatan yaitu Byun Yo Han. Well-known South Korean actor Byun Yo Han and Girls' Generation member and actress Tiffany are romantically involved and are considering marriage. According to Byun's agency, Team Hope, the two stars are in a serious relationship. Mungkin kalau misalnya kamu pernah nonton beberapa dramanya atau mungkin kamu jadi salah satu fansnya langsung kayak Kamchaga gitu kan, ini beneran nih gitu. Perasaan di Girls' Generation kita tahu ya, yang sudah lama berpacaran hampir mau 10 tahun siapa, terus kemarin yang diisukan katanya dating itu siapa, lah sekarang yang benar-benar konfirmasi akan berhubungan serius dan juga menikah itu siapa. Emang ya plot twist kehidupan kita tidak ada yang pernah tahu. As for the wedding date, the agency said no schedule has been set yet, adding that both want to inform fans first once a decision is made. So, 99ers, kita kenalan dulu ya dengan dua sosok dibilang artis kali ya yang terlibat dari kabar dating kali ini. Yang pertama itu 99ers ya, ada Tiffany Yang atau mungkin kita kenal dengan Stephanie Yang Hwang yang lahir di tanggal 1 Agustus 1989. Mengawali karirnya itu lewat debut pertama sebagai member dari Girls' Generation. Dan setelah itu juga selain jadi musisi, Tiffany juga mulai merambah gitu kan ya, menjadi seorang aktris dalam peran utama musikal lewat adaptasi Korea dari musikal Broadway Fame di tahun 2011 sampai 2012. Sampai akhirnya dia dapat drama Korea pertamanya lewat Reborn Rich di tahun 2022. Nah dari situlah aktingnya Tiffany mulai berkembang. You need to think this over. You have to think this over. You would have never made this decision if you didn't draw that goddamn donut. $10
million into the Titanic. Why don't you take that $10 million and just throw it into the Atlantic Ocean? Dan selain itu, kalau misalnya kamu belum kenal juga sama aktor Byun Yo-han, itu lahir di tanggal 29 April 1986. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya emang perbedaan usia mereka berapa? 2 tahun, say, begitu ya. Debut aktingnya itu mulai di tahun 2011 dan Byun Yo-han ini lulusan dari Korea National University of Art. Dan mungkin buat kamu yang udah nonton drama Mr. Sunshine, kamu pasti udah nggak asing lah ya gitu dengan sosok Yo-han yang satu ini. 사로리 사로리라다 멀위랑 다래랑 멀. Tapi sebenarnya kenapa mereka akhirnya bisa berani gitu ya untuk mengatakan kalau misalnya mereka punya hubungan serius dan justru udah berjalan kurang lebih 1 tahun ke belakang. Kayak wow, kita mundur dulu 99ers, ini sebenarnya chinlock is real, you know. Tidak hanya di Indonesia aja yang sering terjadi chinlock, tapi di Korea Selatan juga benar adanya si chinlock ini ya. Karena dulu Tiffany dan juga Byun Yo-han itu pernah satu project drama yaitu Uncle Samchik di tahun 2024. 제레미 장관님이 제 칭찬을 했다고요? 졸업생 중 역대 최고였다고 다들 그러던데요? 제가 미국에서 유학할 때 진짜 잘나고 똑똑한 놈들 어떻게 해서든 다 이겼거든요. 그때 사람들이 다 그랬어요. 김산, 너 같은 놈이 한국 가면 한국은 달라질 거다. 너 같은 놈이 꼭 한국 가서 한국을 변화시켜야 된다. 근데 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐어요. I honestly think you can change everything. Bahkan di dalam drama juga chemistry-nya mereka sering dipuji serasi, tapi nggak ada yang notice sampai mereka ya udah deh dating aja. Beda sama Yuna dan juga Junho ya kan, yang ketika mereka disatuin sama director di satu drama langsung kayak ih udah pacaran aja. Nah kalau Tiffany tuh enggak gitu loh, kayak ya udah serasi di drama, terus mungkin ada juga yang naik ke kapal-kapal Tiffany dan juga Yo-han, tapi ya udah hanya sebatas di drama aja, nggak kebawa ke real life begitu. Tapi mungkin yang bikin netizen terkecoh dan juga para fans terkecoh itu adalah dari sign gitu, dari lovestagram antara mereka berdua, karena dua-duanya sama-sama aktif di sosial media, entah itu Tiffany entah itu Yo-han ya kan, sampai akhirnya mungkin dimulai dari postingannya Byun Yo-han yang pakai gelang ya dengan tulisan tangan bukan Tiffany tapi Fanny. Nah itu kan orang nggak ngeh ya gitu, Fanny mana begitu kan ya. Dan kalau misalnya kamu zoom juga sebenarnya ada lah ya gitu pantulan-pantulan gambaran wajah Mbak Tiffany di situ. Terus lagi ada postingan kado nih Tiffany gitu. Kalau misalnya kamu cocokologi ya gitu ya, kamu pasti akan lihat tuh ketika Tiffany ngefoto ya nih kadonya dari Yo-han ya, terus dia foto tak gitu. Nah di sekelilingnya tuh ada interior mobil. Nah kalau misalnya kamu cocokologi, itu cocok banget sama warna dan juga interior mobilnya dari Byun Yo-han gitu, karena pernah ada juga Yo-han foto-foto di dalam mobilnya dan diposting di Instagram. Jadi kayak baiklah di situ. Jadi mungkin dari situ sudah terlihat. Dan yang lain sih yang mungkin Mayang ngeh banget adalah mereka punya cincin couple 99ers. Itu bener-bener kayak mereka selfie, mirror selfie gitu kan, itu cincinnya kelihatan banget, padahal kayak kita nggak notice sampai situ, tapi ternyata mereka nunjukin sejelas itu begitu. Dan ya kita tahu lah, berarti selama 1 tahun menjalani hubungan itu mereka saling bucin, saling sayang, sampai akhirnya tibalah waktunya gitu mereka mengumumkan hal tersebut ke publik. Dan dikutip dari official Key Vibes 99ers ini menyangkut kabar dating dan juga pernikahan Tiffany Yang dan juga Byun Yo-han itu memang diambil dari informasi salah satu sumber industri hiburan di tanggal 13 Desember 2025. Jadi itu kemarin tanggal 13 Desember kan hari Sabtu ya, bangun tidur langsung melek buka Instagram karena tiba-tiba Tiffany dating dengan Byun Yo-han, langsung kepo kan ini Tiffany yang mana gitu kan ya. Terus Byun Yo-han tuh kayaknya aku pernah nonton dramanya enggak sih
sama nggak 99ers kayak begitu juga ya. Dan ternyata berita dating itu juga dibenarkan langsung sama agensi Byun Yohan, yaitu Team Hope, kalau memang kedua artis tersebut sedang menjalani hubungan yang serius dengan tujuan menikah. Just Generation pecah telur berarti bentar lagi ya, say. Actor Byun Yohan and Girls' Generation member Tiffany Young have confirmed that they're in a relationship with plans for marriage. Now, according to Byun's agency Team Hope, there is no date set for when the two will tie the knot, but they have both expressed that they will have plans finalized soon. Media outlets predict maybe next fall. Walaupun mungkin sejauh ini belum ada jadwal pernikahan yang ditetapkan atau mungkin ada tanggal yang akan dirilis atau konsep dan lain sebagainya, tapi lagi-lagi dan lagi dari agensi pun mengucapkan terima kasih kepada para fans ya gitu untuk tetap bertahan dan juga mensupport keputusan dari mereka berdua, katanya seperti itu. Dan selepas dari pengumuman dari agensi, Tiffany dan juga Byun Yohan itu sama-sama menulis surat tangan bagi para fansnya di tanggal 13 Desember 2025 dan langsung diposting ke sosial medianya mereka masing-masing. Jadi Tiffany nulis dengan surat tangan dan difoto dan dipublish, Yohan pun sama seperti itu. Ya, ini kayak mereka ngechat dulu gak sih kayak, agensi udah rilis, kita apa ya gantian, katanya begitu ya kalau misalnya kita ibaratkan lah ya gitu. Kalau misalnya dari Tiffany itu bilang nih kalau misalnya memang iya saat ini aku sedang menjalin hubungan serius dengan seseorang yang memiliki niat baik dengan tujuan untuk menikah begitu. Bahkan Tiffany juga bilang dia adalah seseorang yang memberikanku stabilitas dan membantu aku melihat dunia dengan perspektif yang lebih positif dan juga penuh harapan. Kebayang gak sih kayak diayomi banget gitu sama sosok Byun Yohan yang kayak dah lah gitu kalau misalnya kamu lihat kayak cocok sama Mbak Tiffany gitu ya. Dan selain itu Byun Yohan juga menulis nih katanya di suratnya, saat ini aku telah bertemu seseorang yang aku cintai yang ketika melihat wajahnya yang tersenyum dengan cepat menghangatkan hati yang lelah, dan ketika bersama aku merasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kebayang dong mereka berdua sebutin apa selama ini tapi nggak ada yang notice, nggak ada yang tahu ya kan, berarti backstreetnya mereka berhasil begitu. Itulah yang dinamakan apa, hubungan yang dewasa begitu. Tapi lagi-lagi dan lagi 99ers keduanya udah mengiyakan gitu terhadap kabar tersebut. Dari agensi pun iya gitu, dari para fansnya juga diharapkan sebetulnya mendukung dengan sangat ya keputusan mereka berdua 100%. Dan dari Mayang pribadi gitu ya, kita dukung aja 99ers ya. Mudah-mudahan kapal ini ya segera menemukan tanggal yang cocok gitu kan untuk segera menikah, biar apa kita lihat Mbak Tiffany dalam gaun pengantin dan juga Mas Byun Yohannya juga jadi pengantin ya pada hari itu. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk kisah cinta dari Tiffany dan juga Byun Yohan. Nah, yang satu ini juga perlu doa terbaik lagi dari 99ers. Kenapa sih? Setelah kemarin singlenya melejit, bahkan mungkin dapetin banyak prestasi dan juga banyak penghargaan, katanya sih bakalan ngerilis lagi dan bikin booming kayak apa tuh? Ada Rose, Blackpink, 99ers dan juga Bruno Mars yang mengisyaratkan katanya bakalan ada kolaborasi baru. Kissy face. Sebenarnya kan kolaborasi mereka tercipta ketika di tahun 2024 dengan rilis lagu apa te itu kan. Bahkan dari lagu kolaborasi Rose dan juga Bruno Mars ini banyak orang yang suka, bahkan non K-popers juga nyantol. Nah, banyak prestasi yang udah didapetin, salah satunya adalah dimulai dari music videonya yang ngedapetin 1 miliar tercepat. Terus juga berhasil duduk di puncak Billboard Global 200 and Global Excel US selama 10 minggu. Terus juga dapetin nomor 1 di Billboard Japan Hot 100 dan jadi lagu barat pertama dalam 11 tahun terakhir. Terus sebenarnya masih banyak lagi sih gitu prestasi-prestasi yang didapetin sama Rose dan juga
juga Bruno Mars sebagai mungkin duet terbaik, karya terbaik, Song of the Year itu juga banyak banget. Nah, tapi ini nih ada satu rahasia yang katanya sih siap akan dirilis tapi masih belum tahu kapan. Nah kan, jangan kelamaan sih kalau kata aku ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada wawancara eksklusif dengan Billboard 99ers. Di situ Rose Blackpink dan juga Bruno Mars ngebahas tentang pengalaman mereka bekerja sama. Sebenarnya pertanyaannya adalah tentang si lagu Apathe kemarin gitu. Gimana sih cara build chemistry dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada salah satu pertanyaan yang menurut Mayang kayaknya menarik dan akhirnya mencetuskan banyak opini dari pertanyaan dan juga jawaban tersebut. Jadi pertanyaannya gini, apakah ada lagu lain yang sebenarnya dikerjakan gitu ya oleh Rose Blackpink dan juga Bruno Mars selain lagu Apathe ini? Kayak mustahil gak sih, mereka kan sering ketemu, sering ngobrol, workshop juga kayaknya gak sekali dua kali tapi sering gitu. Dan sekarang Rose juga lebih banyak berkegiatan di luar dari Korea Selatan. Masa sih cuma satu lagu? Nah, Bruno Mars sebenarnya kalau misalnya dari Rose dia cuma ya udah ketawa doang. Nah, Bruno Mars ini nih dia langsung ngejawab iya ada, tapi mungkin belum tahu nih kapan. Dari kita berdua sebenarnya senang dengan karya yang satu ini gitu, yang sedang dikerjakan ini, tapi nggak akan disebutkan judulnya dan mungkin kita juga belum tahu nih akan dirilisnya kapan dan juga bagaimana gitu. Jadi ini masih jadi teka-teki sih sebenarnya gitu terhadap gebrakan baru yang akan segera dirilis sebenarnya sama kedua penyanyi ini gitu, baik dari Rose ataupun dari Bruno Mars. Bruno Mars yang udah nge-spill duluan, aku nggak tahu sih bakalan mungkin masuk ke albumnya Bruno Mars atau akan berlanjut dari Apathe ini, karena dua-duanya punya chemistry yang luar biasa, punya karakteristik masing-masing juga. Jadi sayang sih kata Mayangnya cuman kemarin satu lagu doang mah nanggung say gitu. Kalau ibarat makan ini baru sampai tenggorokan, belum sampai lambung gitu. Jadi tambahin lagi ya, satu lagi satu album maksudnya begitu ya. Doa terbaik aja lagi dan lagi untuk rencananya Rose dan juga Bruno Mars, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan kita tunggu tanggal mainnya beneran bakalan dirilis atau mungkin tetap akan jadi sneak peek atau mungkin ya entahlah apa yang akan mereka pikirkan, kita tidak bisa membaca aja, tapi doa terbaik juga ya. Yang satu ini 99ers terakhir kabar menggembirakan sebenarnya di Gangnam Station ya, dan juga di Gangnam Iyagi. Kenapa Mayang bilang gitu? Karena akhirnya selama ini satu grup ini tuh dibilangnya sih cerita rakyat, tapi akhirnya di tahun 2025 mereka sudah punya Hilal comeback. Siapa yang bakalan Mayang bahas? Yes, EXO. Itu dia EXO 99ers. Mayang bakalan bahas tentang EXO yang katanya sih comeback say 2026. Akhirnya pasti sebenarnya 99ers sudah capek banget Mayang nyiapin tentang EXO gitu kan ya. Nih kapan lightsticknya bisa dipakai konser, udah tahu mau comeback, sekarang ngeluh lagi jangan cepet-cepet lah tiketingnya ya, PO albumnya jangan dulu lah ya, belum ada uangnya. Tapi kita bahas dulu deh ya, kita kenalan dulu dengan EXO ini yang mungkin kamu baru kenal sekelibet. Kita kenalan dulu ya. EXO sendiri itu pertama debut di tanggal 8 April 2012 ya, di bawah langsung naungan dari SM Entertainment. Nah, debut dengan first albumnya yang dikasih judul Mama dengan title track Mama. Jujur sebenarnya pada saat itu konsep Mama tuh agak di luar Nurul sih menurut Mayang untuk sekelas boy group ya gitu, kayak ini terlalu kompleks sih gitu. Tapi kalau ditonton ulang saat ini kayak keren banget bos. Kita kenalan dulu dengan 9 member dari EXO. Yang pertama ada leadernya Suho atau Kim Junmyeon yang lahir di tanggal 22 Mei 1991 sebagai lead vokal dan juga visual. Terus ada yang kedua ada Xiumin atau Kim Min Sok yang lahir di tanggal 26 Maret 1990 mengisi sub vokalis dan juga sub rapper.
rapper. Terus kita ketemuan juga sama Lay atau Zhang Yixing yang lahir di tanggal 7 Oktober 1991 sebagai main dancer, sub-vokalis dan juga sub-rapper. Lanjut lagi ada Baekhyun atau Byun Baekhyun yang lahir di tanggal 6 Mei 1992 sebagai main vokal. Terus ada Chen atau Kim Jongdae yang lahir di tanggal 21 September 1992 sebagai main vokal juga. Lalu ada Park Chan-yeol atau ada Chan-yeol yang lahir di tanggal 27 November 1992 yang posisinya sebagai rapper, sub-vokalis dan juga visual. Lalu selanjutnya ini ada Dio atau Do Kyung-soo yang lahir di tanggal 12 Januari 1993 sebagai main vokal. Dan yang kedelapan ada Kai atau Kim Jong-in yang lahir di tanggal 14 Januari 1994 sebagai main dancer, sub-rapper, sub-vokalis, center dan juga visual. Banyak banget Kai. Dan yang terakhir si maknanya ada Sehun alias Oh Sehun yang lahir di tanggal 12 April 1994 sebagai lead dancer, lead rapper, visual dan juga makne dari grup EXO. Nah sebenarnya EXO ini lagi pada masa wamil ya kan, makanya baru comeback. Kalau dihitung dari comeback terakhir bareng-bareng itu kurang lebih 6 tahun. Kenapa Mayang bisa ngitung 6 tahun? Terakhir mereka ngerilis di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu juga dibilang sama Kai kemarin karena Kai sedih banget ngerasa kayak ini adalah comebacknya lagi gitu loh setelah Kai wamil dan juga setelah apa yang terjadi di EXO, oke? Dan itu kalau dihitung bersih sih sebenarnya 6 tahun. Kenapa? Padahal kan kemarin 2023 comeback ya di album Exist yang si Cream Soda. Tapi kan di situ Kai dan juga Sehun nggak sepenuhnya ikut katanya gitu dan merasa kayak kurang deh gitu. Nah jadi comeback spesial musim dingin Winter Song I'm Home ini jadi pembuka dari karirnya ataupun dari comebacknya EXO 99ers. 준비한 말은 많은데 건네기가 쉽지 않네. Ini ternyata jadi salah satu gebrakan di bulan Desember ya, yang menurut Mayang gong banget karena lagu I'm Home ini resmi dirilis kemarin di tanggal 14 Desember 2025 tengah malam waktu Korea Selatan. Ini sebenarnya lagunya pop ballad. Kalau misalnya kamu pernah denger yang di album sebelumnya itu Let Me In, mirip-mirip kayak gitu karena instrumennya lebih ke piano dan juga string yang cenderung lembut. Kayaknya lagu ini emang jadi penggambaran perasaan EXO dan juga EXO-L selama ini. Liriknya juga ngambarin tentang kerinduan, tentang seseorang yang spesial tapi udah lama nggak bareng, udah lama nggak ketemu dan please balik lagi. Makanya I'm home kan gitu. Jadi kayak anggaplah aku rumahmu begitu. EXO juga udah ngerilis music video dengan konsep yang agak sedikit di bawah throwback ke masa lalu. Terus juga winter seasonnya juga dibawa-bawa dan seolah-olah kayaknya ada beberapa memori yang ya agak flashback begitu gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya kamu pas denger teasernya ada satu kalimat cause you're my home is salah. Cause you're my home to stay ya. Itu juga jadi salah satu kalimat kunci lah sebenarnya di MV ataupun di lagu I'm Home ini. Sebenarnya banyak juga sih yang pengen disampaikan sama EXO lewat lagu ini karena liriknya manis, hangat dan pengennya ya udah gitu rumahnya EXO itu adalah EXO-L dan rumahnya EXO-L itu adalah EXO begitu ya kan? EXO begitu. Dan ternyata kembali ke rumahnya ini dirayakan juga sejalan dengan fan meetingnya dari EXO di tanggal 14 Desember 2025 kemarin. Walaupun sebenarnya ini adalah fan meeting gong pertamanya mereka ya yang sudah ditunggu-tunggu dan juga sudah dikasih judul juga EXO First.
banyak banget yang langsung datang reserve ke Korea karena ini diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan. Tapi sayangnya seperti biasa bukan EXO-L kalau mentalnya tidak kuat ya. Beberapa jam sebelum fan meet itu SM Entertainment, sang agensi itu ya, mengumumkan bahwa salah satu member EXO yaitu Lay harus absen dari acara fanmeet tersebut dan harus segera pulang pagi itu juga ke China. Dan tidak lama berselang akhirnya Lay juga menuliskan pernyataan dan juga permintaan maaf di akun Weibo-nya terkait alasan absen dari fanmeet yang sebenarnya udah disiapin dari berbulan-bulan ke belakang. Katanya si Lay harus kembali ke China karena harus berpartisipasi dalam acara penting di Teater Nasional China. Dan selain itu juga Lay meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para fans, terus juga teman-teman di EXO, perusahaan, agensi gitu ya, dan mungkin orang-orang yang terlibat gitu kan ya atas ketidakhadiran dari Lay Zhang. Begitu, kita maafkan Abang Lay ya, karena walaupun begitu ketika kemarin tampil di fanmeet suaranya Abang Lay masih ada, itu nangis banget ya ampun. Dan dari fanmeetnya kita juga tahu kalau misalnya EXO ini membocorkan lah gitu ya sedikit info gitu tentang comebacknya yang akan ternyata dilakukan di tahun depan. Tepatnya di tanggal 19 Januari 2026 EXO bakalan comeback dengan album ke-8-nya yang dikasih judul Reverse. Tapi reverse-nya S-nya diganti jadi X begitu 99ers ya. Ini agak kayak, apa nih teori apa? Sebenarnya FYI ya, di tanggal 19 Januari ini kalau misalnya kamu pengamat astronomi, kata itu adalah fase bulan baru. Aku nggak tahu sih, soalnya kalau EXO comeback tuh biasanya kalau nggak sama gerhana ya, gerhana matahari, gerhana bulan, terus ada kaitannya dengan si astronomi gitu. Nah, salah satunya yang udah bisa baca tuh di tanggal 19 Januari itu katanya fase bulan baru. Apakah ini adalah fase comeback baru ya, atau mungkin konsep baru dari EXO? Nah, kita tidak tahu ya. 3, 2, 1, 액션! 지금은 이렇게 걸어가실 때 이렇게 잡으실 때 약간 보폭 크게 해서 약간 Dan lewat Instagramnya EXO dan juga YouTube-nya EXO itu udah dirilis sebenarnya trailer comeback dan juga logo teaser. Sejauh ini ya 99ers ada 6 member yang bakalan terlibat: Suho, Lay, Dio, Chanyeol, Kai dan juga Sehun. Kita doakan mungkin nanti ada gebrakannya CBX bisa ikut, amin. Walaupun sebenarnya berapapun membernya kita akan tetap support. Dan kalau misalnya kamu lihat juga dari video trailer comeback yang berdurasi 3 menit 33 detik itu ya, Reverse ini sebenarnya memiliki makna kan membalikan atau kebalikan yang menampilkan kisah berkaitan dengan album mereka yang dulu. Jadi kalau misalnya kamu pernah nonton albumnya Mama ya, yang EXO yang di tahun 2012, mereka kan diceritain masing-masing anggota punya kekuatan. Tapi di album Reverse ini teorinya katanya ya gitu, kekuatan itu nggak lagi mereka miliki karena sebuah insiden tertentu, terus kekuatan itu malah membalik, menghancurkan mereka gitu loh. Katakanlah misalnya Lay kan kekuatannya menyembuhkan, tapi di trailer tersebut Lay lagi berbaring di rumah sakit, which is dia nggak bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya sendiri lagi. Terus lagi Suho yang tadinya pengendali air, dia malah jadi ketenggelam, air malah memakan dia dan dia nggak bisa ngendalin air. Begitu juga dengan member-member yang lain begitu. Tapi mungkin
sebenarnya ada maksud tertentu sih pasti ya gitu, yang pengen setiap member sampein di album ataupun di karya terbarunya gitu, termasuk mungkin membawa masa-masa nostalgia nih. EXO nih udah comeback lagi dengan konsep yang EXO banget, walaupun mungkin sekarang udah mature, terus juga ada sedikit perubahan formasi gitu, that's fine, itu nggak apa-apa banget, tapi yang penting tetap apa, EXO begitu. Dan kalau misalnya kamu melihat juga ada beberapa part yang bikin kita sedih, walaupun pada akhirnya di akhir trailer tersebut ya, ketika mereka sudah berpisah gitu ya, akhirnya Kai kan kayak mempertemukan mereka semua lagi, sampai akhirnya mereka muncullah gitu berenam ngadep satu pohon kehidupannya EXO ya, yang dulu mungkin di MV-nya Mama muncul, di Reverse juga sekarang muncul. Banyak banget sih 99ers ya teori-teori yang mungkin akan muncul ketika kita menunggu tanggal main comebacknya dari EXO. Yes, 19 Januari 2026. Kita tungguin aja supaya tidak ada teori-teori yang lebih lanjut lagi. Tapi so far seperti itu gambaran dari comeback dan juga rencananya EXO. Dan album Reverse ini juga sudah mulai pre-order, jadi siapin juga untuk beli albumnya. Dan katanya bakalan ada konser di tahun depan. Gak tahu ya, feeling sih Indonesia nggak akan kena passing, tapi nggak tahu harga tiketnya ya. Jadi kuatin nabung begitu 99ers. So agak happy ya sebenarnya di Gangnam Station kali ini, dari mulai kabar dating, terus juga rencana kolaborasi baru, sampai akhirnya adalah grup yang katanya cerita rakyat itu 4 sehat 5 beda agensi itu ya akhirnya akan comeback. Walaupun rules number 1 jangan dihitung membernya ya. Pokoknya 99ers kalau misalnya kamu punya spill detik yang lain, atau misalnya pengen dibahas-bahas, Mai bahas ini dong, bahas itu dong, boleh banget kasih tahu aja sama Mai di kolom komentar ya. Kasih tahu semuanya ya, dan jangan lupa untuk nonton semua episode Gangnam Iyagi yang dulu-dulu begitu ya. Dan sampai bertemu lagi sama Mayang di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.